Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual yang terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Pesawat jenis Pilatus Porter berpenumpang 6 orang mendarat darurat di Kabupaten Kerom. Mahasiswa di Merauke berunjuk rasa menolak rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ratusan warga berunjuk rasa minta Mimika ditetapkan menjadi ibu kota provinsi Papua Pegunungan Tengah. Akibat cuaca buruk, pesawat jenis Pilatus Porter milik misionaris Associated Mission Aviation AMA terpaksa mendarat darurat di Kampung Molov, Distrik Senggi, Kabupaten Kerom. Pesawat yang dipiloti Cesar terbang dari Bandara Udara Sentani menuju Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang dengan membawa 6 orang penumpang. Namun saat melintas di Distrik Senggi, pesawat mengalami gangguan cuaca buruk. Kabid Humas Polda Papua Kombes Polisi Ahmad Mustafa Kamal mengatakan akibat gangguan cuaca buruk, pesawat terpaksa putar balik ke arah Bandara Senggi. Namun karena kekurangan bahan bakar, pesawat akhirnya mendarat darurat di jalan raya. Ketika melintasi daerah Singgi, cuaca buruk dan berupaya untuk mendarat di Bandara Singgi. Namun situasi juga tidak memungkinkan, akhirnya mendarat di Jalan KM 37 PT Batasan Dharma Timber Kampung Molov. Untuk pilot dan 6 penumpang dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian tadi ke-6 penumpang sudah diterbangkan dari Bandara Singgi menuju Jayapura dan ke-6 namanya dalam keadaan sehat walafiat. Namun untuk pilot saat ini masih di camp Bandara Singgi, sedangkan pesawat yang ada di TKP diamankan oleh rekan-rekan dari TNI Polri dan dari petugas bandara yang ada di Singgi. Rencana besok dari Polres dan dari PT AMA akan datang ke lokasi untuk olah TKP dan melihat situasi dan kondisi terakhir tentang pilot. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hingga kini pesawat masih berada di lokasi pendaratan dan dijaga ketat tentara dan polisi. Hendra melaporkan dari kota Jayapura, Papua. Ini kita punya kota, kita punya daerah. Hidup mahasiswa! Aliansi Mahasiswa Merauke berunjuk rasa menolak rancangan KUHP. Puluhan mahasiswa berjalan kaki dari Tugu Libra, Jalan Brawijaya menuju kantor DPRD Merauke dan dikawal ketat polisi. Mereka berorasi menolak sejumlah pasal RKUHP khususnya pasal 273 dan 354 yang dianggap bisa membatasi kebebasan menyampaikan pendapat dan terkait denda bagi masyarakat yang dianggap melakukan penghinaan terhadap lembaga negara melalui sarana teknologi informasi. Mahasiswa berniat bertemu dengan anggota DPRD Merauke, namun mereka kecewa karena seluruh anggota DPRD tidak berada di tempat. Mereka berencana akan kembali berunjuk rasa untuk menyerahkan petisi pada 5 Juli mendatang. Poin pertama yang kami bawa adalah mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draft terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik. Yang kedua, menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal-pasal bermasalah dalam RKUHP tersebut, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara. Kemudian yang ketiga, apabila Presiden DPR RI tidak kunjung membuka draft terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal yang bermasalah tersebut, maka kami akan datang dengan tuntutan yang lebih berat lagi. Setelah melakukan orasi di depan kantor DPRD Merauke, para mahasiswa ini lalu membubarkan diri dengan tertib. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan warga berunjuk rasa di depan kantor DPRD Mimika Kamis kemarin.
Mereka mendesak DPR RI agar menetapkan Mimika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah. Pengunjuk rasa merupakan perwakilan dari beberapa kabupaten yakni Kabupaten Mimika, Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Dalam orasi, pengunjuk rasa mengancam jika ibu kota Provinsi Papua Tengah dipindahkan ke Nabire, maka akan menuai reaksi besar di Timika. Menurut mereka, perjuangan Mimika untuk menjadi ibu kota provinsi sudah dilakukan sejak tahun 2003, bahkan berakhir dengan perang antar suku hingga menyebabkan 7 orang meninggal dunia. Sudah terbatas 20 tahun kami berjuang, ya. Masyarakat Nusantara yang hadir saat ini, kita harus memahami bahwa provinsi ini kita sudah berjuang 20 tahun yang lalu sampai hari ini. Nah, sehingga kalau Komisi 2 DPR RI dan diketuai Ketua Panja oleh siapa? Komarudin Watubun. Kalau beliau seenaknya dia memindahkan ibu kota di Nabire, ada apa? Ada tanda-tanda besar. Karena kajian akademisi sudah sangat mendukung untuk Mimika layaknya menjadi ibu kota provinsi. Setuju? Setuju? Harus bergerak bicara ini. Barang sudah putus. Sekarang orang mau ke Nabire. Bagaimana caranya kita bicara bahasa Mimika? Ini harus kita bicara. Salah satunya satu saja, seluruh satu saja. Kita besok tutup Freeport. Freeport, setuju tidak? Solusinya. Solusinya besok kita harus tutup Freeport. Tidak lain kita tidak usah bicara. Tapi pemerintah bukan pemerintah kita harus lagi. Berangkat, sudah bukan di sini. Kita berangkat ke Jakarta. Di sana. Tidak ada solusi masyarakat berkurang di sini. Kita harus besok untuk berangkat ke Jakarta. Kita yang menanti presiden pun itu republik. Kita harus berangkat. Sekarang masyarakat di sini kita selalu demikian demo. Sekali. Sebelum DPR Komisi 2 berpikir tentang provinsi ini, masyarakat Mimika dengan masyarakat Sunda sudah berpikir lebih duluan. 2003 orang sudah berdarah. Kantor ini dibangun di atas darahnya orang ini. Ini kantor ini. Betul tidak? Komisi 2 jangan berani bicara bahwa kedudukan provinsi Papua Tengah di Nabire. Itu salah. Komisi 2 sudah bicara salah. Tidak salah. Ingat, pemerintah pusat kasih provinsi itu sesuai dengan wilayah adat. Penempatan ibu kota Provinsi Papua Tengah menurut wacana diputuskan di Kabupaten Nabire sehingga menimbulkan polemik. Unjuk rasa itu berlangsung saat DPR RI tengah mengesahkan 3 provinsi baru di Papua. Unjuk rasa ratusan warga ini berjalan tertib dengan pengawalan ketat polisi. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kegembiraan warga Merauke menyambut provinsi baru yakni Provinsi Papua Selatan dengan berpawai pupus. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan tidak mau ambil resiko karena pawai ini melibatkan massa yang besar. Ia khawatir pawai sangat rawan kecelakaan dan kemungkinan akan menuai reaksi dari kelompok yang menolak pemekaran wilayah. Semua instansi diundang, semua apa aja di masyarakat diundang. Itu kan resiko besar. Sementara yang undang ini tidak membuka acara dan bertanggung jawab. Saya tanya, kalau terjadi apa-apa, tanggung jawabnya gimana? Dia bingung. Lah, terus gimana kalau terjadi apa-apa? Pertimbangannya apa Pak Kapolres sehingga dilarang untuk berkonvoi? Pertimbangan yang mendasar. Kecelakaan lalu lintas. Kita baru sembuh dari COVID. Boleh konvoi tapi terbatas. Cukup TNI Polri saja dan yang ditunjuk. Kalau terlalu banyak, ngawasi gimana? Tidak gampang, nanti makan siangnya siapa? Pak Kapolres, konon katanya mereka tidak punya izin juga, artinya tidak mengajukan izin ke polisi Pak ya? Kenapa? Tidak ada izin ya, artinya tidak mengajukan izin. Mereka sampaikan, saya bilang sampaikan bagaimana caranya itu. Saya nggak izinkan, saya hanya untuk pasukan saya awasi. Izin khusus saya tuh nggak ada. Nelpon lah ke saya, kasih tahu. Dan Rem nggak tahu itu.
Dan Langtamal 1 juga tidak 11 itu tidak tahu. Tuh. Akhirnya saya kasih tahu jajaran lain untuk berhati-hati soal ini. Lihat Papua tempat yang lain orang lagi rame-rame gencar melawan DOB dan anti pemekaran. Kalau kita bikin yel-yel itu terkesan ngejek ketemu saudara-saudara di sana. Janganlah. Urungkan itu. Bikin saja acara itu di gereja, hormati itu pendeta, hormati itu ustadz, hormati itu pastor, biar memimpin acara di masyarakat. Malah lebih keren anggaran untuk acara-acara pawai itu bikin kasih orang-orang miskin makanan, bantuan apa ke sana kah? DPR RI resmi mengesahkan RUU Otonomi Baru DOB menjadi undang-undang, di mana Merauke menjadi salah satu ibu kota di provinsi baru yang diberi nama Provinsi Papua Selatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aktivitas perkantoran di Kabupaten Puncak hingga saat ini belum normal akibat situasi keamanan yang belum sepenuhnya pulih. KKB hingga kini terus melancarkan teror yang menyebabkan warga dan pegawai takut karena nyawa mereka terancam. Penjabat Sekda Kabupaten Puncak, Darwin Tobing, mengatakan beberapa dinas tetap buka dan memberikan pelayanan kepada warga. Sebagian lagi menurut Darwin membuka kantor sekretariat di Kabupaten Mimika. Pelaksanaan kegiatan di sini karena faktor keamanan. Jadi memang sejauh ini aktivitas perkantoran kita boleh dikatakan ya mayoritas tidak beraktivitas di laga seperti jadi jadi persoalan bersama, makanya kita tapi memang tidak ada pernyataan resmi bahwa aktivitas pemerintahan kita di Mimika seperti Mimika. Tapi kita menyesuaikan beberapa hal yang menjadi pelayanannya tinggi, misalnya dukcapil, ya, kemudian pengiriman barang jasa, termasuk akhirnya Latsar ini. Padahal kita sudah rencanakan sejak tahun 2021 ya, bukan masalah COVID sebenarnya jadi dominannya, tapi adalah keamanan. Kemudian sedangkan yang lain misalnya kas daerah masih tetap di Puncak, hal yang seperti itu. Jadi rumah sakit, jadi pihak keamanan baik dan maupun Kapolres memang secara tertulis tidak menyatakan, tapi secara lisan mengatakan bahwa memang kami mohon tidak diperkenankan naik dulu seperti itu. Memang para pejabat yang memang secara lisan mendapat ancaman. Mungkin sudah beredar ini ya, di media sosial. Itu yang terjadi sebenarnya seperti di atas itu. Jadi akhirnya beberapa kegiatan yang memang tidak bisa ditunda, Selama teror dari KKB terus berlanjut, belum diketahui kapan aktivitas perkantoran di Kabupaten Puncak akan kembali normal 100%. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Apa yang dimaksud dengan keteladanan hidup? Mengacu daripada teror yang dilakukan KKB di sejumlah kawasan hingga kini terus terjadi. Bahkan tindakan mereka sudah di luar batas kemanusiaan sehingga membuat sejumlah elemen masyarakat di tanah Papua merasa prihatin. Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka HUT Bayangkara ke-76 menggelar doa bersama agar Papua aman dan damai, serta terhindar dari tindakan keji KKB yang kerap membunuh warga sipil yang tidak berdosa. Kapolres mengatakan doa bersama ini serentak dilakukan di seluruh Polres di Indonesia. Cuma kita, tapi juga masyarakat dan semua lapisan melakukan yang sama dalam rangka menghargai kemanusiaan yang ada di sini. Karena semua upaya oleh pemerintah sudah dilakukan dari semua sisi, semua visi dan sebagainya. Agama sudah kita bantu, budaya kita bantu, kemanusiaan apalagi. Terus kurangnya apa? Saya berharap kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab di atas sana, yang tidak punya rasa manusiawi itu, mengerti bahwa kegilaan mereka lakukan itu kita juga bisa. Cuma apakah pantas kita lakukan itu untuk saudara-saudara kita yang ada di sana? Siapapun yang ada di sana, agama apapun di sana, ketemu saudara semua. Berhentilah menyakiti anak sekolah, memperkosa
tenaga kerja kesehatan, kemudian kemaluannya dicolok dengan golok seperti itu, dibunuh dan dibuang di jurang. Untuk apa lakukan gitu? Membunuh pendeta lagi di sana, guru-guru. Nggak pantas itu, provokasi itu tidak baik. Berhenti dengan divided impera, adu domba kita semua. Percuma. Terlalu banyak orang-orang yang makan duit di sini untuk memperkaya diri sendiri, tidak untuk kesejahteraan. Ini dan akhirnya untuk merebut kekuasaan hanya dengan itu tujuannya, lantas membuat program-program baru, omong kosong baru, lalu bikin lagi hal yang sama supaya duduk di kursi seperti itu. Polri berharap momen HUT Bayangkara tahun ini akan menjadi kesempatan terbaik untuk menciptakan perdamaian, khususnya di tanah Papua. Korban terus berjatuhan akibat ulah KKB. 20 orang meninggal dunia selama tahun 2022. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia meninjau kantor unit transfusi darah PMI Cabang Kota Jayapura. Kehadiran JK di kantor unit transfusi darah untuk mendorong PMI Jayapura memenuhi target pengumpulan kantong darah yang lebih baik. JK berharap PMI bisa mencapai target pengumpulan darah hingga 50 kantong per hari. Untuk meningkatkan semangat kerja teman-teman asisten transfusi darah dan sekaligus juga untuk mengembangkan rekrutmen pendapatan darah yang lebih baik. Jadi tadi beliau sarankan kepada Dr. Ida, Kepala UDD, untuk bisa melaksanakan ke depan ini, misalnya target yang mau dicapai, ya diharapkan bisa 50 kantong per hari dengan baik, karena kebutuhan juga sudah mencapai 50 kantong darah. Dan yang berikutnya, diharapkan target dalam 1 tahun bisa menghasilkan darah yang kita optimis kebutuhan darah dapat dipenuhi untuk Jayapura dan mungkin sekitarnya. Nah ini tadi Ketua Umum PMI Pusat dan sekaligus beliau adalah memang pencanang program utama untuk Palang Merah Indonesia secara nasional adalah gerakan bagaimana darah menjadi kebutuhan masyarakat yang tidak mendapatkan kekurangan. Nah, PMI Kota Jayapura memberikan apresiasi kepada JK yang mau menyempatkan diri meninjau UTD Kota Jayapura. Menurut Rustan Saru, Ketua PMI Kota Jayapura, kehadiran JK sangat luar biasa karena bisa memberi motivasi agar PMI bisa memenuhi target kebutuhan darah di Kota Jayapura. Ini sangat luar biasa, memberikan motivasi, memberikan beberapa masukan untuk kita agar ke depan persiapan UDD dan PMI Kota bisa betul-betul memenuhi target capaian daripada kebutuhan masyarakat tentang darah di Kota Jayapura. Dengan demikian, ini menjadi tugas kita di Kota Jayapura untuk meningkatkan peran serta kami dengan merangkul semua stakeholder terkait agar bisa mereka itu dengan ikhlas tulus bisa berdonor. Sehingga capaian tadi per hari 50 minimal bisa kami capai. Tentu perlu sosialisasi, perlu komunikasi dan kerjasama dan terus semua pihak. PMI Cabang Kota Jayapura juga berencana menjalin terus kerjasama dengan instansi pemerintah, TNI Polri, serta rutin melakukan sosialisasi agar target darah bisa tercapai hingga 1.600 kantong darah per bulan. PMI Kota Jayapura berharap warga mau ikut menyumbangkan darah untuk sesama karena darah sangat dibutuhkan baik terhadap korban kecelakaan, ibu yang melahirkan, atau pasien yang menderita penyakit tertentu. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.